pada saat kalian ingin mendevelop sebuah komponen, misalnya ada fitur yang memungkinkan kalian untuk berkomunikasi dengan elemen induk. Pada kasus kali ini, kalian bisa memasukkan fitur untuk memperbesar tulisan dari postingan blognya dengan memberikan nilai data, misalnya namanya post font size. Dan data ini akan saya jadikan sebagai style CSS untuk mengatur ukuran tulisan semua postingan. Secara default, dia ngasih nilai 1 untuk satuan IM. Sekarang kalian bisa menambahkan satu tombol untuk memperbesar ukuran teksnya. Jadi nanti nilai ini akan dinamis tergantung berapa kali button ini diklik. Untuk saat ini buttonnya belum berfungsi, baru kita buat elemennya. Idenya ketika user menekan tombol pada elemen, kalian perlu berkomunikasi dengan komponen induk bahwa saya ingin memperbesar tulisannya. Maka di sini Vue.js menyediakan kustomisasi sebuah event atau aksi yang mau kita kerjakan, sehingga induk elemen bisa melihat event apa yang didaftarkan ke dalam anak komponen. Kita daftarkan pakai keyword VON.2 diikuti dengan nama event yang dikustomisasi. Sama seperti yang teman-teman lakukan pada saat kalian menggunakan event handling. Kemudian komponen anak dapat melakukan suatu event dengan memanggil metode emit. Misalnya pada saat tombolnya diklik, saya mau jalankan metode emit, nama eventnya ini. Nanti nama event ini akan didaftarkan di komponen anaknya, sehingga anaknya bisa berkomunikasi langsung dengan induknya menggunakan perantara emit sebagai event yang bisa kita kustomisasi. Maka nanti induknya akan menerima event tersebut dan memperbarui isi dari data post font size-nya. Setiap kali kita klik, data tersebut akan ditambahkan 0,1 dari ukuran aslinya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Supaya teman-teman lebih memahami penggunaan emit ini, kita akan buka web aplikasinya, web aplikasi yang sedang saya bangun. Saya ingin membuat sebuah tombol untuk hapus data kelas. Jadi pada saat kita melakukan directive v-for, setiap datanya punya satu link untuk melakukan hapus kelas. Saya buat elemen A, pembuka dan penutup, kita tulis teksnya adalah hapus. Kalian boleh kasih atribut href, kita save dulu, kita tampilkan. Sekarang sudah ada tombol hapusnya, tentu tombol hapusnya belum berfungsi. Setelah itu kita tambahkan event on click, artinya ketika link hapusnya diklik, kalian bisa tulis von.click sama dengan kutip 2. Tapi pastikan ketika kalian memberikan kekuatan untuk melakukan handling event pada suatu elemen A, kasih modifier prevent biar dia memblokir link utamanya. Sehingga penulisannya vonClick.prevent, lakukan sesuatu di sini. Yang saya lakukan adalah emit sebuah event seperti yang saya jelaskan di bagian dokumentasinya. Jadi $emit, kita tentukan nama eventnya adalah hapus kelas. Jadi ceritanya ketika user menekan tombol hapus, komponen anak akan diizinkan untuk berkomunikasi langsung dengan komponen induk melalui perantara event yang kita buat. Berarti komponen induknya harus mendengarkan event tersebut ketika komponennya berhasil dirender. Untuk itu kita pasang di komponen kelasnya sebuah props tapi bentuknya event, yaitu von, nama eventnya adalah hapus kelas, jalankan sesuatu. Pokoknya
Hapus kelas ini adalah nama emit yang kalian daftarkan pada saat link hapus ditekan. Ketika elemen induk mendengarkan event tersebut, silakan buat function namanya hapus kelas. Jadi hapus kelas ini melakukan sesuatu terhadap data kelasnya. Jadi saya buat function hapus kelas. Kita lakukan prosesnya di sini. Jadi yang melakukan proses hapus kelas adalah induk. Anaknya hanya berbicara ke induk dan induk akan menghapus datanya. Karena datanya sudah saya pindahkan ke komponen utama, maka dari itu anaknya harus izin dulu untuk bisa menghapus data kelasnya. Makanya di situ Vue.js menyediakan metode $emit untuk bisa berkomunikasi langsung dengan induknya. Kalau sebelumnya kan kalian sudah berhasil melakukan komunikasi antara induk ke anak, sekarang kebalikannya, komponen anak berkomunikasi dengan komponen induk dengan bantuan $emit. Jadi di sini yang saya lakukan adalah mengakses kelasnya, atau sebelum kita mengakses kelasnya, kita akan coba testing dulu apakah $emitnya berhasil dilakukan atau tidak. Kalian boleh cetak sebuah string dengan nama testing. Sekarang kalian boleh hapus datanya, maka ketika dihapus, kita berhasil melakukan emit ke komponen induk, dan komponen induk melakukan sesuatu, yaitu console.log testing. Sampai di sini penggunaan emit suatu event customisasi berhasil kita lakukan, tapi tugas kita masih belum selesai karena tugas kita adalah menghapus data kelasnya. Tentu di sini saya belum tahu data kelas mana yang mau dihapus karena kita tidak mau menghapus semuanya. Kita mau menghapus kelasnya berdasarkan daftar list yang dipilih sama user. Tentu di sini komponen anak harus mengirimkan sesuatu supaya komponen induk mengetahui data kelas mana yang mau dihapus. Untuk itu di komponen kelasnya kita mengirimkan nilai argumen sebagai indeks array-nya. Karena terkadang dalam melakukan emit sebuah event ada kalanya saya ingin mengirimkan sebuah nilai. Dalam hal ini, saya pasang parameter yang kedua di metode emitnya. Tentu nilainya tergantung indeks array yang dipilih sama user. Karena indeksnya sudah saya pasang, maka indeksnya bisa saya kirimkan melalui event emitnya. Kemudian, komponen induk dapat mengakses nilai event yang sudah dikirimkan dengan menggunakan objek $event. Tulis aja di sini secara eksplisit di fungsi hapus kelas. Masukkan sebagai argumen yang dibawa ke dalam fungsi ini. Atau kalian bisa tulis implisit tanpa harus menuliskan seperti ini juga boleh. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan sebuah event, kita diberikan akses ke sebuah nama di dalam keyword functionnya. Namanya bebas, katakanlah kita berikan aja nilainya indeks. Di sini kalian boleh console.log hasil indeksnya, kita refresh halamannya. Pada saat saya pilih kelas lalu saya hapus, kita mendapatkan nilai indeks dari array yang saya pilih. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya setiap saya klik salah satu hapus datanya, maka ada nilai indeks sesuai dengan pilihan usernya. Indeksnya sudah berhasil dikirimkan dan sudah diterima. Tugas yang terakhir adalah menghapus data array kelasnya. Di sini kita akses this class dot, kita sambung dengan metode splice di dalam JavaScript. Cari data indeks sesuai dengan indeks yang dipilih. Kalau sudah ketemu dan terpilih, hapus satu elemen dari array tersebut. Cukup sederhana yang kita lakukan di sini. Sekarang teman-teman boleh jalankan kembali, hapus datanya. Sepertinya ada masalah di bagian template-nya, tapi yang jelas data kelasnya sudah dihapus. Di sini ada
informasi kalau data kelasnya masih ada satu, tapi template-nya langsung memberikan pesan bahwa kelas belum tersedia. Yang salah berarti di bagian logikanya. Kalian bisa tuliskan seperti ini, atau item.length lebih besar sama dengan. Supaya lebih mudah, kita tulis aja items.length. Kalau ada length-nya atau ada isinya, render elemen ini. Begitupun sebaliknya. Seharusnya program kita berjalan dengan baik. Kita hapus datanya. Data kelas Golang sudah dihapus. Saya hapus PHP. Sekarang data kelasnya sudah kosong dan saat ini belum tersedia. Selamat, kalian sudah menambahkan fitur hapus data. Semoga teman-teman di sini paham cara penggunaan emit event yang dikustomisasi. Sebelum saya akhiri, saya mau simpulkan kembali. Jadi komponen anak mau melakukan hapus data. Karena datanya ada di komponen induk, maka mau tidak mau anaknya harus izin dulu ke komponen induk untuk melakukan sesuatu terhadap data kelasnya. Makanya di sini kita butuh metode $emit untuk bisa berinteraksi dengan komponen induknya. Jadi anak ke induk pakai $emit, sedangkan induk ke anak melakukan sintak property. Kedua konsep tersebut harus teman-teman pelajari dan dipahami, karena ketika kalian membuat satu web aplikasi menggunakan Vue.js, maka konsep kedua itu akan sering kalian gunakan untuk berinteraksi antar komponen satu ke komponen kedua. Karena di dalam template-nya ada hubungan parent sama child, karena kita tidak bisa mengirimkan data dari child satu ke child yang lainnya. Tapi kita mengirimkan data dari parent ke anak, dan anak melemparkan sesuatu ke dalam induk untuk melakukan sebuah aktivitas. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kita akan coba lanjutkan lagi ke video berikutnya. Sampai di sini pembahasan tentang emit event yang kalian bisa kustomisasi sesuai dengan nama yang kalian daftarkan. Terima kasih.